Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya updatean bagaimana kuartal final menuju semifinal teman-teman. Speed Chess Championship 2023 antara Hikaru Nakamura menghadapi Fabiano Caruana. Tentu pembukaan Hikaru Nakamura tidak lazim teman-teman pada permainan Speed Chess tentunya, karena ia juga merupakan raja blitz dunia teman-teman. Suka-suka dia. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Hikaru Nakamura memulai langkah dengan pion H3, walaupun biasanya ia justru juga memainkan A3 teman-teman, pembukaan Andersen, tetapi pada kesempatan ini ia memilih H3, pembukaan Clemens teman-teman. Ia ingin mencoba semua variasi tentunya. E5 tentunya dibalas oleh Fabiano Caruana, C4 berlanjut, kuda ke F6, kuda ke C3, gajah ke B4, dan di sini G4 teman-teman. Ia tidak peduli tentunya dengan sayap rajanya, ia mendorong pion terus teman-teman. Rokade saat ini dimainkan, maka gajah ke G2, C6 berlanjut, mendukung juga pion ke sentral ke depan. Menteri ke B3 mengancam juga gajah, dan saat ini kuda ke A6 mensupport gajah, A3 mengusir gajah. Gajah memukul kuda, di sini Menteri menerima, benteng tentunya ke E8 mensupport pion sentral. Kuda ke F3 saat ini menambah tekanan, di sini D4 mengambil ruang teman-teman, mengorbankan pion sentral. Kuda memukul pion saat ini, maka kuda ke E4 mengancam Menteri. Di sini gajah langsung memukul kuda, pion tentu menerima, dan C5 teman-teman. Cukup menarik bagaimana pilihan dari Hikaru, ia ke depan untuk mereposisi kuda ke petak strategis. Di sini Menteri ke D5 dimainkan, tetapi sedikit cukup berbeda teman-teman. F6 adalah sebuah rekomendasi. Tentunya pada kesempatan ini cukup logis kuda kembali ke C4, maka kuda memukul pion sentral saat ini, di mana kuda tidak dapat bermanuver karena dimakan saja oleh Menteri. B4 berlanjut, maka kuda dapat juga mengancam Menteri. Menteri ke C2, B5 di mana juga mengancam kuda, di sini mensupport kudanya. Ini adalah sebuah opsi yang bisa terjadi teman-teman. Kita akan melihat bedanya walaupun terlihat sedikit sama ke depan. Menteri ke D5 juga mengusir kuda. Kuda ke C4, kuda memukul pion. Di sini kuda langsung ke E3, ada tempo mengancam Menteri. Inilah bedanya teman-teman. Menteri ke D6, maka B4 saat ini mengusir kuda. Kuda ke A4, Menteri ke C2, dan B5. Di sini gajah ke B2 berlanjut. Pion ke A5 langsung juga menawarkan pion. Di sini pertukaran terjadi. Benteng menerima. Benteng ke G1 saat ini juga tidak berencana melakukan rokade ke depan, tetapi langsung juga mengancam ke sayap raja. Bagaimana Fabiano Caruana melanjutkan? Dipilih inisiatif dengan C5 saat ini. Benteng ke G3, berlanjut C4, lalu gajah ke C3 saat ini mengancam benteng. Benteng mundur ke A7, benteng ke B1 mengancam pion. Langkah Menteri untuk mensupport pion adalah sebuah opsi. Dipilih gajah yang mensupport pion teman-teman. Maka kuda ke F5 mengancam Menteri saat ini. Gajah memukul kuda. Pion menerima, tentunya membuka file benteng teman-teman. Kuda juga langsung memukul gajah. Menteri menerima ancaman skakmat tentunya di petak G7, G6. Maka benteng memukul pion saat ini. Dan ini hanya terjadi pada permainan Hikaru Nakamura teman-teman. Bahwa percaya atau tidak, ia tidak memendahkan pion D, E, F. Walaupun semua pecatur pasti terlebih dahulu untuk juga mendorong pion ini. Tetapi kita lihat permainan Hikaru bahwa pion ini tidak ada dimajukan. Dan betul saja teman-teman, di sini juga Fabiano Caruana untuk menekan pion. Benteng ke A8 dimainkan menumpuk benteng. Dan inilah pancingan Hikaru teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini bahwa E3 adalah sebuah opsi, di mana juga untuk mendiskondisikan benteng menerima tentunya, maka pertukaran terjadi. Di sini benteng dapat memukul pion teman-teman. Kita lihat, apabila Menteri memukul pion, maka benteng melakukan skak. Langkah Menteri ini juga cukup berbahaya ke depan, sehingga Menteri ke D4 dimainkan mencegah, juga menawarkan mencegah benteng. Di sini dilakukan skak, raja ke D1, dilakukan skak, raja ke C2. Benteng melakukan skak, benteng menutup, dan di mana Menteri ke depan juga langsung dapat ke A1. Ini adalah sebuah rekomendasi. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi ini ditumpuk benteng untuk menekan pion file A dengan benteng ke A8. Maka pion memukul pion saat ini teman-teman. Pion H menerima. Maka coba Anda pos beri ini.
apa opsi terbaik yang dirancang oleh Hikaru Nakamura di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan ancaman skakmat benteng KH5 memanfaatkan bahwa pion sedang dipin dan ini ke depan untuk juga mendukung skakmat teman-teman. Tentunya raja ke F8, maka tetap benteng KH8 skak. Raja ke E7, benteng langsung memukul benteng pertukaran dengan juga langsung mendapatkan pion C4 dengan menteri memukul pion. Dan di dalam pos ini kita lihat benteng juga mensupport pion tentunya. Menteri ke E5 di mana juga ancaman skakmat teman-teman. Karena apa? Pion ini tidak ada dipindahkan. Raja ke F1 menghindar, benteng ke 8 saat ini. Maka benteng ke G4 mengancam juga pion, mengancam menteri ke depan dan juga raja. Benteng ke D4, di sini menteri ke C2 juga menekan ke depan. Menteri ke D5, lalu E3 mengusir benteng. Benteng ke C4 kembali mengancam menteri. Yang jadi pertanyaan apabila diterima pion D2 teman-teman, maka benteng memukul pion terlebih dahulu tempo skak. Raja berpindah, ada menteri ke C8 skak teman-teman. Di sini menteri menutup dimakan saja karena sudah unggul pion ke depan. Raja ke G7, ada menteri ke C3 skak. Kita lihat, apabila kembali ke depan, masalahnya menteri ke depan ke H8 skakmat. Apabila ke G8, di sini benteng akan ke E8 skak. Raja berpindah, menteri ke H8 tetap skakmat. Apabila pion yang dibuat menutup ke F6, masalahnya menteri akan melakukan skak. Kita lihat, berpindah ke G8 maka benteng melakukan skakmat. Berpindah ke H8 tetap dilakukan skakmat, maka menteri justru akan tumbang teman-teman. Sangat-sangat luar biasa tentunya. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini masih dipilih tentunya, yaitu dengan benteng ke C4 kembali mengancam menteri. Menteri tentunya ke B1, raja ke F8, di sini raja ke G2, menteri ke F5, benteng ke F4 mengancam menteri, dilakukan skak, raja ke H2, menteri ke D5, ada menteri ke B2 juga ke depan untuk melakukan skak. Raja ke E8, di sini dilakukan skak, raja ke E7, langkah H4 tentunya mempromosikan ke depan, benteng ke C2, maka dilakukan skak, raja ke E8, menteri ke G5 tentunya menawarkan menteri saat ini, maka menteri memukul menteri, pertukaran terjadi, benteng memukul pion, di sini benteng juga memukul pion skak, raja ke D7, akan tetapi setelah simpel benteng ke D4 skak, di sini juga Fabiano Caruana menyerah. Dan tentu teman-teman, mengapa menyerah? Karena apabila dilanjutkan, tentu pertukaran wajib diterima. Salah satu pion ini tak terhentikan promosi. Semisal raja ke-6, maka A4, oke. Raja ke D5, A5 teman-teman. Kita lihat, dimakan pion ini, maka pion ini akan promosi. Dicegah pion ini, maka pion ini akan melaju teman-teman. Maka begitu seterusnya, karena tidak bisa dikejar pion ini secara bersamaan, salah satunya pasti jadi. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana kalkulasi dari Hikaru Nakamura, di mana juga menumbangkan pada quarter final memasuki ke semifinal menghadapi Maxime Vachier-Lagrave. Berikut update-nya dan juga standingnya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan tingkat akurasi dari Grandmaster Hikaru Nakamura 89,8% dan Fabiano Caruana 83,8%. Adapun update-nya hingga saat ini adalah sebagai berikut. Permainan semifinal akan berlangsung hari Selasa tentunya besok teman-teman, di mana Nakamura akan bertemu dengan Maxime Vachier-Lagrave setelah juga Nakamura menumbangkan Caruana dan MVL mengalahkan Nihal Sarin. Dan begitupun dengan Magnus Carlsen bertemu dengan Wesley So. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada kedepan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.